Boleh enggak saya cerita tentang ayah saya dan ibu saya? Pengalaman pribadi, boleh ya? Alhamdulillah. Tapi mohon maaf ya, bukan pamer ini. Ayah saya itu mendirikan pesantren. Alhamdulillah sekarang muridnya 500, saya menggantikan. Ayah saya sudah wafat. Ya. Ibu saya wafat duluan. Pertama gini, saya sendiri juga membuka pesantren yang lain. Jadi pesantren ayah saya namanya Pesantren Ilmu Al-Quran. Muridnya 500. Saya dulu pulang dari Mekah 10 tahun membantu ayah saya. Kemudian akhirnya saya ingin mendirikan pesantren sendiri. Tapi tetap mengajar di ayah saya. Saya beri nama Pesantren Ribat Al-Murtadha Al-Islami. Dua tempat yang berbeda. Berjalanlah. Dua-duanya berjalan. Pada suatu saat. Begini. Saya itu berpikiran gitu. Gimana ya kalau pesantren ayah saya itu dibukakan cabang. Kemudian saya utarakan maksud saya ini kepada kawan-kawan alumni yang muridnya abah saya itu yang tua-tua yang seusia dengan saya. Saya bilang begini, ayah kita, mohon maaf panggilannya itu Abah Yai Basori gitu ya, itu biasa ditempatkan. Nah iya, Abah Yai Basori dulu masa mudanya bisa bikin pesantren yang megah. Masa kita yang muda-muda sekarang nggak bisa bikin? Bukan bersaing untuk apa, tapi fastabiqul khairat. Sudah, ringkas cerita saya sampaikan, maka diterima dengan baik, respon bagus dari para alumni. Kemudian saya menghadap ayah saya, Abah, ini saya dan kawan-kawan alumni ingin membuat satu pesantren tapi cabang dari tempatnya ayah ini. Begitu, ringkas cerita. Akhirnya ayah saya sepakat. Kemudian saya dengan kawan alumni itu mencari tanah, Pak. Membeli tanah sendiri. Ya mohon maaf ini saya memprakarsai dan ayah saya bisa dikatakan kata orang Jawa terima jadilah gitu ya. Dan akhirnya biaya itu kita tanggung bersama. Saya bahkan mengumpulkan dana dari alumni-alumni, kita tentukan tempatnya dan segala macam. Nah, alhamdulillah terbelilah waktu itu sekitar 5.000 meter. Dan insya Allah ke depan besok-besok kita kepingin membangun pesantren yang representatif untuk sebuah pendidikan ya, yang modern, ada pesantrennya, ada sekolahannya. Kita rencanakan 5 hektar. Itu saya memulainya. Yang unik saya ceritakan ayah saya dan ibu saya. Karena ini kan temanya nih ya. Suami istri rebutan pahala. Saling cemburu. Nah, tapi bukan cemburu kepada suaminya berselingkuh, istrinya berselingkuh, bukan gitu, cemburu akhirat. Setelah saya beli tanah itu, walaupun dengan uang patungan itu, akhirnya saya dipanggil oleh ayah saya. Katanya begini, Lutfi, saya ini punya uang 200 juta. Bisa enggak kamu bikin masjid dengan uang 200 juta? Sebagai anak saya optimis, bisa bah. Saya mengatakan bisa. Ya, pikir saya walaupun dapat pengimaman saja kan yang penting niatnya masjid. Yang penting 200 juta jadi bangunan. Bisa, bisa Pak, saya ngatur bisa. Akhirnya diserahkan sama saya uang. Ternyata ibu saya itu mencuri dengar, Pak. Karena saya dipanggil bicara Abah itu tidak di depan ibu saya. Dan esok lagi saya dipanggil ibu saya. Kata ibu saya, Abah kamu bicara apa? Itu. Waduh, saya gimana ini? Ya gak apa-apa. Abah saya itu ingin membuat masjid, mendirikan masjid di tanahnya yang saya beli sama para alumni itu. Wah, tapi jangan bilang abahmu ya. Ibu juga punya uang 100 juta. Masa abahmu cari akhirat, ibu enggak? Kamu belikan apa ibumu di akhirat? Itu. Ya nggak apa-apa Bu, dikumpulkan saja. Jadi nanti bisa menjadi 300 juta. Saya kan berpikir kalau bangun gedung ya atau apa namanya musola atau apa dengan uang 200 juta. Kalau kita bangun tempat musola, masjid, kalau suruh pilih dengan modal 200 juta dengan 300 juta, pilih mana Pak? 300 juta. Ini berpikir orang normal kan?
Ya, alhamdulillah, modal bagi saya ini modal. Itu tanah belum ada bangunan, Pak. Setelah saya terima, ya, akhirnya saya panggil itu alumni-alumni yang senior-senior, saya panggil. Ini orang tua kita. Ya, kalau saya orang tua kandung, kalau mereka kan guru kan, orang tua kan, sama dengan orang tua. Orang tua kita punya modal 300 juta. Bisa enggak? Kita membuat masjid walaupun masih kecil, tapi nanti kita perlebar sendiri dengan modal 300 juta. Alhamdulillah senior-senior ini bermufakat, ya, akhirnya mulai dari pendesaiannya atau apa semuanya itu ya, itu semua dari alumni sehingga gratis. Kontraktornya alumni, begitu Pak ya. Semuanya ini pekerja-pekerja ini yang mestinya kita bayar mahal, itu semuanya alumni. Sehingga uang 300 juta ini bisa berdiri. Akhirnya saya beri nama ini, Masjid Ba Murtadho. Nah ini, sebagian kawan-kawan mungkin ada yang mendengar nama. Ayah saya itu namanya Basori Alwi Murtadho. Kalau saya ini Lutfi bin Basori bin Alwi bin Murtadho. Saya usulkan sama ayah saya itu alhamdulillah kalau urusan gini-gini itu lebih banyak terserah saya. Sudah terserah kamu aja. Apa ini percayalah. Kamu bisa percaya. Akhirnya saya beri nama Masjid Ba Murtadho, artinya Masjid Basori Alwi Murtadho. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab Ba itu keluarga. Mungkin kita pernah dengar ada marga-marga di sekitar orang-orang Arab itu ya. Ada Ba Rakwan, ada Ba Harun, kan ada kan ya? Ba Salama, Ba kan banyak itu. Ba itu namanya Al, keluarga, Alu. Alu Harun, Alu Musa, Alu. Kalau sebagian orang mengatakan Bani. Ya. Bani Salim, Bani Abdurrahman, Bani kan ada kan? Nah, ini salah satu pilihan menggunakan kalimat ba. Nah, kami menginginkan kakek kami namanya Murtadho itu menjadi satu sentral bagi pergerakan anak cucunya, kita beri namanya Bani Murtadho, saya ambil jadi Ba Murtadho, begitu. Nah, yang ingin saya ceritakan tentang ayah dan ibu saya ini. Kok bisa suami istri cemburu gitu ya? Cemburu gimana Pak? Cemburu Nah, ini maksud saya itu triruah. Kegiatan orang tua kita alhamdulillah sekarang beliau sudah meninggal dunia, tapi kami alhamdulillah diberi contoh yang baik bahwa kehidupan ayah dan ibu saya itu bukan ibu saya selalu minta uang kepada ayah saya, mencegah abah saya sedekah, atau ayah saya mencegah istrinya, berarti ibu saya jangan sedekah. Ternyata beliau berdua memberikan contoh yang baik, rebutan bersedekah. Kata ibu saya membisikin saya, masa abamu tok, nah, katanya orang Jawa ini, masa abamu saja minta enak hidup di mana akhirat, ibu juga ya kepingin sama itu. Begitu. Kemudian sekarang ibu saya sudah meninggal dunia dan ayah saya juga sudah meninggal dunia. Nah, beliau sudah ada makamnya, kita persiapan di dekat masjid yang tadi saya bangunkan. Ya, di tanah yang ada menjadi pesantren tanah itu Pak. Dan mudah-mudahan mohon doa besok-besok mudah-mudahan bisa jadi pesantren yang representatif untuk kehidupan di masa akan datang. Dan saya sendiri memegang 2 pesantren sekarang. Pesantren saya sendiri dan pesantren pusat. Kemudian yang cabang itu keponakan saya.